Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismi Marani. Di sini saya akan menjelaskan fungsi prosesor dalam menjelaskan instruksi-instruksi mesin. Fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, dan mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan CD-ROM maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dan RAM. Data kemudian dikode dengan menggunakan unit pemrosesan yang disebut sebagai pendecoder instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika atau ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register hingga mengirimkan hasil pemrosesan kembali ke memori fisik, media penyimpanan, atau register apabila akan mengambil hasil pemrosesan lagi. Dalam proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai. Selain itu, fungsi CPU juga untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Yang kita ada aksi dari CPU. Yang pertama, CPU memori RAM. Itu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU IO. Perpindahan dari data dari CPU ke modul IO dan sebaliknya. Ada pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data, dan kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Selanjutnya ada siklus dari instruksi. Siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Siklus fetch eksekusi bisa dijelaskan sebagai berikut. Di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama, sebuah register yang disebut program counter atau PC. Akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. Lalu instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang akan disebut register instruction atau IR. Dan akhirnya CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Selanjutnya, siklus eksekusi. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input-output. Perhatikan pada gambar diagram siklus instruksi. Selanjutnya, siklus instruksi. Yang pertama ada instruction address calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Lalu selanjutnya instruction fetch if, yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Lalu ada Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Lalu ada Operand Address Calculation atau OAC,
yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Lalu ada operan fetch atau off, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input-output. Lalu ada data operation atau DIO yang yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Lalu operan store atau OS yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.